Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Wak, di malam ini aku akan kembali lagi membawakan kisah horor Wawa part 367 ya. Sebelum masuk ke ceritanya, aku mau nanya dulu sama kalian, di daerah kalian ini ada urban legend yang terkenal sejak kalian masih kecil nggak, Wak? Terus kalian percaya nggak sama urban legend itu? Nah, cerita kali ini, Wak, dialami sama Wawa kita yang berkaitan sama sosok urban legend penunggu jembatan di kampung halamannya. Yang dari kecil cerita soal urban legend ini emang udah lama kali Wawa dengar dan memang seterkenal itu Nat kisahnya. Awalnya Wawa ini cuma nganggap ya udah itu cuma cerita biasa aja untuk nakut-nakutin anak kecil ya kan. Tapi pas Wawa udah dewasa, Wak, ternyata Wawa ngalamin sendiri kejadian horor yang berkaitan sama si urban legend itu tadi. Bahkan kejadian horor yang menimpa si Wawa ini bikin Wawa takut, traumanya tuh sampai sekarang. Penasaran sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Mas Alif dari Jawa Barat. Halo Mas. Nah, jadi Wak, pengalaman horor ini tuh dialami sendiri sama Alif beberapa tahun belakangan waktu Alif ini masih berusia 20 tahun. Jadi cerita ini tuh mengisahkan tentang kisah desa mamanya Alif. Kita sebut aja lah nama desa ini Ngasemwindu ya. Nah, desa Ngasemwindu ini terbagi jadi dua bagian wilayah, Wak. Satu wilayah Kulon dan satu wilayah Tegal atau wilayah Barat dan wilayah Timur. Nah, di tengah wilayah ini ada sungai cukup besar dengan air yang cukup jernih dan juga banyak ikan. Nah, di sungai itu ada juga jembatan setapak sepanjang sekitar 6 meter. Berbahan beton tanpa pagar pembatas yang menghubungkan wilayah Kulon sama wilayah Tegal tadi. Nah, nggak cuma itu aja, desa ini juga dikenal masih asri kali Nadia. Area dikelilingi sawah-sawah yang subur dan juga pepohonan rindang. Di sana rumah-rumah warga juga masih banyak yang berbentuk rumah-rumah panggung dari kayu. Dengan kondisi desa yang memang masih kental sekali nuansa tradisional dan kaya akan pemandangan alam itu, kehidupan warga desa di sana jauh dari keramaian dan memang terasa tenang kali di kampung mama aku itu. Tapi di balik suasana desa yang terlihat tenang itu, sejak dulu, Wak, di sana tuh ada urban legend yang terkenal kali. Yaitu sosok kakek penunggu jembatan penghubung wilayah Kulon dan Tegal desa. Menurut cerita, Wak, sosok kakek ini tuh biasanya akan menampakkan diri ke orang yang lewat di malam hari di jembatan itu. Dan kalau udah malam, sepi jembatan itu, nanti jarang ada yang mau lewat di sana karena banyak yang ditampain sama si kakek ini. Nah, karena ada cerita tentang sosok kakek itu, orang-orang pun menyebut jembatan ini jadi jembatan angker gitu loh. Nah, karena sejak kecil Alif ini memang sering datang kali ke desa mamanya, Wak, ya Alif juga jadi tahu lah cerita soal si kakek-kakek itu ya kan. Tapi Alif masih nganggap itu cuman cerita mitos aja tuh buat nakut-nakutin anak kecil atau bikin mungkin warga lebih hati-hati aja waktu lewat sana. Karena kan kayak gue bilang tadi, bentuk jembatan itu cuma jalan setapak, Wak. Bahkan untuk motor lewat nggak bisa, dan memang nggak ada batas pagar pembatasnya. Takutnya kalau nggak hati-hati ya orang kan bisa jatuh ya kan. Nah, mungkin gara-gara itu. Apalagi di sekitar jembatan itu juga banyak kali pohon-pohon, terutama pohon bambu yang bisa aja di situ ada ular yang mangsa siapa aja kapan aja gitu. Ditambah, Wak, sejak kecil Alif maupun keluarganya sendiri juga belum pernah ngalamin kejadian-kejadian mistis di sana. Jadi Alif pikir ya udah cerita horor itu kayak ya nggak betul-betul nyata lah gitu. Sampai akhirnya waktu si Alif ini udah dewasa, dia ngalamin sendiri kejadian mistis yang akhirnya bikin dia percaya ada memang sosok di jembatan itu. Nah, ini kita masuk ke ceritanya. Jadi ceritanya, Wak, beberapa tahun belakang waktu si Alif ini masih berusia 20 tahun, Alif sama kedua orang tuanya lagi pulang kampung ke desa mamanya Alif itu, yang di desa itulah. Nah, waktu itu Alif berangkat duluan. Dia sampai di Kamis malam, sedangkan orang tuanya nyusul, baru berangkat besoknya. Jadi nyampenya juga di hari Jumat. Mereka pulang kampung untuk ngunjungin saudara-saudara mamanya yang memang masih ada tinggal di situ. Ada yang namanya Uwa Iis, Uwa Asi, sama Om Wisnu. Nah, orang tuanya Mama Alif ini atau neneknya, kakeknya Alif sudah lama meninggal dunia gitu loh. Nah, pergilah ke desa ini kan. Selama di desa itu, Alif menginap di rumah Uwa Iis yang tinggal bersama suaminya bernama Uwa Dayat di wilayah Kulon atau di wilayah baratnya desa. Di hari Jumat siangnya nih, sebelum orang tuanya si Alif sampai, kan nyusulkan orang tuanya. Alif kan udah nyampe duluan nih. Alif sama Wak Dayat berangkatlah ke masjid, jalan kaki, mau sholat Jumat. Selama perjalanan itu, mereka ngobrol-ngobrol ringan lah Wak, tentang kondisi-kondisi sawah di desa. Nah, di situ Wak Dayat nih cerita, Nat, kalau sawah-sawah yang ada di sini tuh masih sering masih sering dijadikan tempat buat orang nyari belut. Apalagi sekarang kan musim hujan kan, makin ramai tuh orang yang nyari belut di sana karena belutnya melimpah gitu. Dengar itu tertarik si Alif,
Wak, kalau kayak gitu pulang sholat Jumat kita cari belut yuk. Udah lama aku nggak nyari belut, nanti enak tuh digoreng buat lauk makan, kata si Alif. Oh boleh. Tapi Wak nggak punya koja. Jadi koja tuh macam wadah anyaman bambu tuh loh Wak, untuk taruh belutnya gitu kan. Wak nggak ada koja Lip. Nanti selesai sholat Jumat kita mampir dulu aja ke rumah Wak Asih untuk pinjam koja. Tapi nanti nyari belutnya jangan kesorean ya, takut nanti hujan pula, kata Wak Dayat. Oh oke Wak, siap. Kebetulan aku juga mau singgah ke rumah Wak Asih. Wak Asih kan tantenya juga kan. Dah lah tuh. Akhirnya setelah sholat Jumat, mereka langsung lah pergi ke rumahnya Wak Asih yang ada di wilayah Tegal atau wilayah timur. Nah, wilayah Kulon sama wilayah Tegal ini kan terhubung sama jembatan angker itu tadi kan. Berarti mereka harus lewat jembatan itu. Dan sebenarnya Nat, untuk sampai ke Tegal ini tuh bisa muter lewat jalan lain, nggak harus lewat jembatan itu. Cuman jauh. Nah, gara-gara kami ngejar waktu biar nggak kesorean, jadi ya udah kami putusin lah untuk lewat jembatan angker itu aja. Pas lewat jembatan itu, ikan masih siang bolong ini kan. Waktu lewat jembatan tuh, entah ngapa, aku udah mulai ngerasa nggak enak Nat. Ada hawa yang nggak enak gitu. Apa nih kok kayak gini gitu kan. Cuman di situ Alif masih positive thinking. Mungkin karena udah mulai mendung nih, jadi hawanya kerasa dingin. Alif juga nggak ngomong apa-apa sama Wak Dayat. Jadi lanjut aja itu di belakangnya Wak Dayat kan. Wak Dayat jalan duluan. Nah, setelah beberapa menit berjalan, dah lewat si jembatan ini, akhirnya mereka sampailah di rumah Wak Asih. Wak Asih waktu itu tinggal sama Om Wisnu, om aku juga, adiknya Wak Asih. Nah di sana Alif disambut hangat sama Wak Asih karena Alif sendiri juga udah lama kali nggak berkunjung ke rumahnya kan Wak. Mereka saling bertukar kabar, mereka ngobrol-ngobrol panjang lebar apa segala macem. Mereka sempat makan bersama juga sampai tidak terasa waktu pun menunjukkan jam 1:30 siang. Gak enak lah Nat, aku main datang pinjam koja habis itu pergi. Itu yang kami basa-basi dulu. Udah lama juga aku nggak ketemu tanteku. Nengok jam, toto udah 1:30. Nah Wak Dayat yang tadi yang barengan sama si Alif bilang, Lip, yuk balik ke Kulon kita, terus kita lanjut cari belut. Udah mendung ini Nak, nanti takutnya keburu hujan katanya. Terus Alif bilang, bentar lah Wak, nggak tahu ngapa capek kali aku. Aku pengen duduk-duduk di sini dulu bentar ya Wak ya. Cari belutnya habis asar aja ndak. Wak pulang duluan aja nggak apa-apa. Nanti aku pulang sendiri ke Kulon kata gitu. Oh ya udahlah kalau kayak gitu. Wak pulang duluan ya. Ada urusan Wak. Nanti kamu jangan kesorean pulang ke Kulon ya. Biar kita masih sempat cari belut. Oh iya siap Wak kata si Alif. Dah. Baliklah Wak Dayat ini kan ke Kulon. Alif rebahan sambil main HP bentar. Mungkin karena cuaca mendung dan dia ya kan mendukung kali cuaca tuh. Atau memang aku yang lagi kekenyangan ketiduran si Alif di situ. Tidurnya pun sampai berjam-jam. Pas dia kebangun, tahu-tahu udah jam 6:30 malam Wak. Kok jam segini? Lama kali aku tidur. Lihat Alif bangun, Wak Asih bilang, udah Lip kau nginep sini aja lah, ada malam ini. Apalagi di luar juga gerimis. Wak khawatir kalau misalnya kamu pulang sekarang takut ada apa-apa pula nanti di jalan. Enggak lah Wak, aku mau pulang aja. Gak enak juga kalau misalnya aku nginep, soalnya mama sama ayah udah nyampe, udah di Kulon, dicariin aku. Ya iya, tadi Wak Dayat kesini lagi dan dia ngasih tahu memang kalau mama sama bapak umum udah nyampe sekitar jam 3 tadi di rumahnya. Cuman belum sempat kesini, katanya mau istirahat dulu capek. Loh, tadi Wak Dayat kesini juga. Kok nggak ngebangunin aku, Wak? Iya, tadi kesini ngasih tahu soal mama muda nyampe, sekalian mau jemput kau. Tapi waktu kesini kok lagi tidur ya. Kenapa nggak dibangunin katanya? Tadi Wak tuh udah bangunin kamu loh. Susah kali kok dibangunin, makanya udah ditinggal sama Wak Dayat. Iyalah. Yaudah lah kalau gitu Alif pulang duluan ke Kulon ya Wak ya, kasihan tuh mama sama ayah nunggu di sana gitu. Nah waktu dengar obrolan itu Om Wisnu kan tinggal di situ juga nimbrung. Yaudah sini Om antar pakai motor. Udah malam, gerimis juga. Ditambah kalau misalnya aku jalan, aku pasti lewat jembatan kan. Jangan lewat situ, takut ada ular. Cuaca lagi kayak gini banyak ular berkeliaran. Kata, nggak usah lah Om, katanya ngerepotin. Berani kok aku Om. Ini juga hitungannya belum terlalu malam kok, masih 6:30. Pasti ada itu warga yang lewat sana. Udah aman aja itu, Wak katanya. Oh ya udahlah kalau nggak mau. Nih bawa senter sama payung ya katanya. Sama. Kok nggak usah lewat jembatan, lewat jalan muter aja kau. Oh iya Om, siap katanya. Nah setelah pegang senter sama payungnya, Alif pun langsung lah berpamitan ke Wak Asih dan Om Wisnu. Lanjut jalan pulang nih, ya kan. Nah di perjalanan pulang ini Wak, baru aja beberapa jauh melangkah, ternyata gerimisnya makin deras Nat. Nah khawatir hujan tuh makin deras, aku pun mutusin untuk ya udahlah aku lewat jalan tercepat aja lah. Lewat jalan si jembatan angker itu. Di situ Alif tuh sebenarnya masih kepikiran sama pesan Om Wisnu tadi Wak, dan dia juga lumayan was-was kalau udah ular macam mana kayak gitu kan. Itu aku takutin ada cerita soal yang kakek-kakek itu kan, aku masih nganggap itu mitos ya kan. Itu tetaplah dia lewat ke sana. Apalagi, ini paling bentar lagi juga azan Isya. Katanya pasti ada nih warga yang lewat jembatan itu buat ke masjid. Aman ini. Nah akhirnya Alif pun nekat lah itu kan. Lanjut jalan ke arah jembatan. Nggak lewat jalan yang mutar Wak. Di perjalanan menuju jembatan itu, Alif harus ngelewatin pepohonan yang rimbun dulu. Dan jarang ada penerangan. Harus lewat itu dulu. Nah jalanannya dia aja.
Nggak ada aku, belum baca-baca doa tuh, masih santai aku. Nah pas hampir dekat sama si jembatan tuh, tiba-tiba nggak enak perasaan aku, merinding dan aku di situ. Allah. Positive thinking dulu. Mungkin karena hujan ini ya, jadi aku kedinginan, merinding semua bulu roma aku, siapa tahu. Tapi habis itu Alif mulai nyadar ada yang janggal. Karena aku tadi berangkat dari rumah Wa Asih itu udah mau jam 7 kan. Terus ini aku udah jalan beberapa menit. Harusnya sekarang udah waktunya azan Isya. Tapi kok sampai sekarang belum kedengaran suara azan itu ya, kata si Alif. Di situ Alif sempat berhenti bentar tuh, aku berhenti no, aku simak-simak loh kan. Sambil mikir, perasaan aku campur aduk tuh antara aku bingung, terus aku juga takut gitu. Waktu itu posisinya aku tuh gak bisa ngecek HP, ngelihat jam karena tangan aku yang satu pegang senter, satu lagi pegang payung. Ditambah aku masih pakai sarung yang dipakai sholat Jumat, dan dia HP ku masukin dalam celana. Jadi aku agak kesusahan nih, mau ngerogoh si HP itu kan. Jadi aku nggak tahu itu tepatnya udah jam berapa. Akhirnya mau nggak mau dia lawan lah itu kan perasaan nggak tenangnya, dan dia mencoba untuk positive thinking. Mungkin tadi tuh udah azan sebenarnya, tapi aku nggak ngeh karena aku ngelamun mungkin ya. Di sini kan ada banyak pohon rimbun, jadi mungkin suara azan itu kehalang sama pohon-pohon itu. Mungkin. Jalan. Ayo udahlah jalan aja lah. Alif ini terus jalan, dan beberapa langkah kemudian Alif hampir sampai di jembatan tuh, ya kan. Nah waktu udah nyampe di sana, makin nggak enak lagi perasaan aku. Entah ngapa hawa dingin tadi tuh kan dingin kan. Hawa yang tadinya dingin itu mendadak jadi panas. Sampai istighfar aku. Astagfirullah. Astagfirullah, panas Nat, panas. Astagfirullah, nggak betul nih. Baca-baca doa dia kan, dia baca surat pendek langsung tuh. Nah, itu belum naik jembatan tuh. Pas kali udah depan mata tapi jembatan tuh. Baca-baca doa, baca ayat kursi sambil baca bismillah. Mulailah dia ngelewatin jembatan itu, Wak. Nah, ya, jalan. Nah, enggak ada apa-apa. Tidak jalan-jalan. Waktu nyampe di tengah jembatan, tiba-tiba langkah aku melambat, Nadia. Terus ada rasa aneh yang ngejalar dari kaki naik ke badan aku, Nadia. Terus sekujur tubuh aku mendadak berat, napas aku ikut tertahan, dan dalam hitungan detik aja setelah aku ngerasain yang pertama itu, kaku badannya si Alif. Kaku di tengah jembatan. Astaga, ngapa nih? Gak bisa digerak badan aku, gak bisa gerak, Wak. Gak bisa gerak, tapi takut lah dia. Astaga. Betul, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lindungi aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai pegang senter nih, pegang payung, astagfirullah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Terus nggak lama, Alif dengar ada suara batuk, Wak, keras sekali di telinga, gitu kan. Alif ngelirik lah pakai mata ya, nggak ada siapa-siapa. Dia batuk sekeras itu, terdengar. Terus nggak lama setelah suara batuk, dia dengar suara lagi. Jang tuh ujang, Wak, bahasa Sunda untuk panggilan anak laki-laki. Jang, gitu. Awalnya pelan memang, Nan. Jang, gitu. Macam udah teriak, makin dekat gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, lindungi hamba. Setelah Alif baca-baca, Wak, itu badannya itu masih belum bisa bergerak dari badan aku. Tapi suara jang-jang tuh hilang. Udah agak tenang aku dikit di situ kan. So aku coba lagi. Sambil coba ngerain badan, aku coba kayak ngelirik kiri kanan. Nah pas dia nengok ke arah ujung jembatan depan dia itu, samar-samar, Wak, dia tengok ada orang. Lagi jalan mendekat ke arah aku. Tenang, makin tenang. Alhamdulillah ada orang. Gak sendiri aku. Dah. Jalan kan, Pak, begitu-gitu sama si Alif. Pak, tolong Pak, aku nggak bisa teriak, tapi untungnya suara aku bisa keluar. Pak, tolong. Dari jauh orang tuh memang kelihatan senormal itu, dia berjalan di atas jembatan gitu kan, orang berjalan di atas jembatan kayak gimana. Tapi makin lama dia makin mendekat, semakin jelas kalau ternyata orang itu adalah kakek, wajahnya hancur berdarah, bola matanya keluar satu, badannya gosong, dan dia membungkuk. Astagfirullah, apa nih aku tengok nih? Nggak mungkin nih. Astagfirullah.
Itu aku saking nggak percaya sama apa yang aku tengok di depan tuh, aku sampai buka tutup mata gitu loh. Tapi makin aku kayak gitu, makin kelihatan jelas itu sosoknya. Di situ bukan teriak lagi, bukan doa-doa lagi. Dia aku nangis, aku Astagfirullah. Badan gak bisa bergerak. Allah. Untungnya setelah aku baca beberapa kali doa dia bisa digerakkan badanku. Itu udah gak mikir-mikir lagi. Aku langsung balik badan. Kan gak mau lah aku ke depan. Aku balik badan. Aku lari sekecang mungkin. Itu senter sama payung udah aku lempar gitu. Wah, kata si Alif ya kan. Tapi belum lama si Alif ini kabur, Wak. Tiba-tiba sosok ada di belakang dia. Set, udah ada depannya gitu. Dan waktu itu kondisi sudah hujan deras, bukan gerimis lagi. Kok bayangkanlah itu kalau ada di posisi Alif, astagfirullahaladzim. Dia balik badan, ada lagi depan dia. Balik lagi, muncul lagi. Dan setiap kali si kakek ini muncul, Wak, dia nggak diam ya. Tapi sambil Jang, incu aki, kadia Jang, iya aki, Jang. Ika aki, ayo ngilu Jang aki, kata. Nak, cucu atuk, nak, ini atuk, nak, cucunya atuk, ayo ikut sama atuk, kata. Itu katanya. Itu aku bola ke sana, dia ada bola lagi sini, dia ada. Astagfirullahaladzim. Nah, pas aku muter berlari kabur yang entahlah ke seberapa kalinya itu, sosok tuh nggak muncul lagi, Wak. Tapi anehnya pas sosok itu nggak muncul, aku malah nggak nemu ujung jembatan. Ikan nggak muncul ya kan, lari nggak muncul lah nih. Tapi dia berlari kencang-kencang, kok nggak nyampe ke ujung, nggak nyampe aku ke ujung. Akhirnya aku putar balik lagi ya kan, ke arah si Tegal lagi, entah arah mana, pokoknya putar balik lagi, berlari lagi, nggak muncul sosok itu. Tapi aku nggak sampai di ujung jembatan. Dia kok nyampe nih, stop bro, itu berlari, aku tengok aku berlari kok, Nat. Balik badan lagi, gitu lagi. Memang nggak muncul sosok tuh, tapi nggak sampai aku sampai ujung. Itu padahal, Nat, jembatan tuh tadi panjangnya berapa? 6 meter cuman kan. Apa nih? Jadi macam aku diputar-putar di situ ya, berlari, entahlah berlari di tempat apa kayak gimana, entar jembatannya jadi memanjang apa kayak gitu. Macam gak bisa kabur aku di jembatan tuh, Nat. Nah, sampai di pelarian yang entah keberapa nih, Wak. Ya mungkin gegara pastilah, bukan mungkin lagi, pasti dia panik. Tersandung si Alif ini, tersandung. Di jembatan tuh kan gak ada pembatas kan, Wak. Terjatuh Alif ke bawah tuh, jatuh ke sungai itu. Itu aku terjatuh tuh, Nat. Aku udah pikir meninggal aku nih. Astagfirullah gitu kan. Dan kalian tahu pas badannya si Alif tuh tergeletak, ternyata di situ Alif masih tetap ada di jembatan, Wak. Astagfirullahaladzim, merinding aku. Jatuh nih. Meninggal, aku mati, aku tuh paling ngodar di jembatan itu lagi. Aduh, astagfirullah, epic banget. Dengan napas yang udah gak karu-karuan itu, betul ini. Astagfirullah. Bangun aku lagi, dia kabur lagi. Nggak sempat aku pikir apa-apa. Seperti aku mau pergi dari jembatan ini. Tapi waktu udah mau berlari lagi, aku tengok ke arah kaki aku. Ada tangan si kakek itu, Nat, lagi dipegang ya kaki aku. Iya aki, jangan cu aki. Ayo ngilu jeng aki. Ayo aku ikut atuk, katanya. Kaget. Astagfirullah, itu aku mau kabur, dia tuh aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang pertama aku masih bisa pejamin mata kan, yang ini mata kunci susah kali dipejamin. Macam malah makin ku pejamin makin melotot. Cuman bisa nangis aku. Itu yang paling aku ingat, aku cuman bisa nangis sambil aku tolong kayak gitu. Dan nggak lama, Wak, dekat si sosok ini. Sampai saat ini nggak pernah bisa ku lupa wajah itu. Pertama, dia baunya Bu Amis. Dan gongnya kalian tahu itu darah tuh keluar dari muka dia hancur, netes mukanya, dan netesnya tuh sampai terasa di sarung aku. Mata aja tuh keluar satu, Jang kayak gitu. Dari awal kayak gitu kan, Jang lama-lama. Jang, iya gigas di dia gitu. Jangan atuk udah di sini ya kayak gitu. Pas dengar suara itu, suara yang terakhir itu, udah pingsan aku. Pingsan Alif. Gak lama setelah Alif pingsan, Alif tuh bangun. Di situ samar-samar dia dengar suara azan. As-sholatu khairum minan naum. Azan subuh. Terbangun si Alif di situ kan. Alif baru sadar waktu udah subuh, Wak. Udah nggak malam lagi. Itu dekat kerumunan warga, bukan di rumah warga loh ya.
dekat kerumunan warga. Samar-samar Alif juga dengar suara kerumunan orang. Jang, kamu nggak apa-apa, Jang? Ngapa bisa tidur sini? Kata. Ku coba buka mataku pelan-pelan ada ya. Waktu dibuka, tergeletak aku di mana? Di jalanan dekat perumahan warga. Di jalanan ya, Wak, ya. Bukan di jembatan, memang di jalanan. Di situ udah nggak bisa mikir. Itu rasanya di saat itu juga aku langsung pengen cerita sama orang-orang dekat situ, Wak. Tapi nggak bisa saking lemasnya badan aku, pening kepala aku, dan nggak lama pingsan lagi si Alif. Pingsan lagi, 2 kali dia pingsan. Nah lihat kayak gitu, tahu ini pingsan, nggak mungkin dia tidur lagi. Akhirnya warga pun langsung inisiatif cari keluarga si Alif dan langsung bawa si Alif ke rumah sakit. Dah, setelah beberapa jam dirawat, tepatnya di jam 8 pagi Alif pun sadar, Wak. Di situ dia melihat keluarganya udah ada di bangsal, di tempat dia dia dirawat lah. Dan setelah memastikan keadaan Alif udah agak tenang nih, Mama Alif nanya, "Ya Allah, Lip, kok kemana aja sih semalaman, kok nggak balik-balik?" katanya. Aku berusaha ngejawab langsung, "Ma, tahu nggak Mama, semalam waktu Alif lewat jembatan tuh, Ma, Alif dikejar-kejar kakek-kakek, mah hancur mukanya. Udah berulang kali Alif coba buat pergi dari jembatan tuh, buat kabur, nggak bisa. Nggak tahu aku ngapa tadi subuh aku malah tergeletak dekat jalanan ke rumah warga tuh. Terakhir kali yang ku ingat, mah, aku masih di jembatan. Malam tuh macam panjang kali semalaman, mah, aku kabur dari jembatan tuh nggak bisa-bisa." Aku ceritain itu semua kan. Dengar itu, Bapak si Alif bilang, "Kau tahu nak, kami tuh semua semalaman nyariin kau loh di sekitar jembatan sama jalanan tempat kau ditemuin tadi. Tapi nggak ketemu. Kami juga heran kok tiba-tiba kau ada di sana. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kau udah ketemu. Kau fokus dulu untuk mulihin badanmu ya. Abis itu balik kita." Kata, "Oh iya Pak." Dan setelah keadaan membaik, Alif pun diperbolehkan pulang dan langsung dibawa ke rumah aku. Nadia, aku udah nggak balik ke desa itu lagi. Setelah beberapa hari di rumah, Wak Dayat tuh yang suaminya Wak Iis yang mencari belut tadi tuh, akhirnya ceritalah soal siapa si kakek yang ada di jembatan itu ke si Alif lewat telepon. Di situ aku baru tahu kalau sosok si kakek yang dari dulu dia pikir cuma urban legend ini ternyata punya cerita menyedihkan di balik wajah menyeramkannya itu. Ini kita masuk, Wak. Jadi, Wak, menurut cerita Wak Dayat, sosok si kakek itu tuh dulunya adalah warga sekitaran desa. Ya, nah katanya dulu tuh dia tinggal sama istri dan seorang cucunya yang ditinggal merantau sama anaknya, which is ya sama anak pahala lah kalian kan. Dia kakek, nenek sama cucunya. Nah setelah istri itu meninggal, kakek ini membesarkan cucunya seorang diri, Wak, dengan susah payah dan segala keterbatasan ekonominya. Nggak ada info pasti apakah si anak dari si kakek ini ikut membantu keuangan kakek itu apa enggak. Cuman yang jelas di tengah kondisi itu si cucunya ini justru tumbuh jadi anak yang salah pergaulan. Mulailah itu suka mabuk-mabuk, minum-minum kan. Sampailah di suatu hari cucunya ini minta uang ke si kakek buat beli minum-minuman. Kakek nggak punya duit, Wah. Marah cucunya di situ dan seolah hilang akal nih, disitulah si cucu ini tega dia, Wak. Dihabisinya nyawa kakek. Tusuk nyawa itu kakek tuh. Meninggal si kakek di situ. Nah, setelah dihabisi, mayat dari si kakek ini dibawalah ke sekitar jembatan tadi, sekitar jembatan. Nah, banyak warga yang meyakini kalau si mayat kakek itu dikubur di sana sama si cucunya. Nah, setelah kejadian itu, ini warga-warga yang sekarang nih nggak ada yang tahu tuh cucunya kemana. Apakah dia di penjara atau mungkin dia melarikan diri ke desa, nggak ada yang tahu. Cuman yang jelas warga desa sempat berusaha nyari mayat si kakek itu di sekitar jembatan. Kenapa bisa tahu, Wak? Karena ada warga yang sempat lihat waktu si anak itu kayak gitu, cucunya kayak gitu. Cuman nggak berani nyegah karena kan si anaknya bawa sajam. Tuh, mereka cek memang nggak ada si kakek tuh, rumah tuh pun kosong. Nah, coba lah cari di sekitar jembatan. Mereka pikir ada di area situ. Mereka mau evakuasi jasad si kakek itulah biar bisa dimakamkan dengan layak. Tapi entah karena tertimbun tanah yang memang udah lumayan dalam atau hilang gitu aja, mayat si kakek tadi tuh nggak pernah ditemuin sampai sekarang, kata warga, kata Wak Dayat ini ya. Nah, setelah tragedi itu, warga desa pun mulai melihat penampakan sosok kakek di jembatan itu, terutama di malam hari. Dari sanalah mereka nganggap sosok si kakek itu, kakek yang menampakkan diri itu arwah kakek yang udah dihabisi sama cucunya tadi. Kata Alif, sampai sekarang katanya sosok itu masih sering nampakin diri ke beberapa warga yang lewat jembatan. Katanya. Setelah mengalami kejadian horor di jembatan itu, sampai sekarang pun aku masih ketakutan ada. Sampai sekarang aku masih kepikiran. Iyalah, nggak mungkin bisa lupa itu. Dan bahkan, nih ya, Alif mengaku dia beberapa kali masih melihat sosok kakek itu selama dia bekerja di kota. Ada tuh sekelebat.
Dimimpikan aku, dia nengok lewat sekelebat depan bayang dari jauh deh. Kayak gitu. Cuman aku nggak tahu itu betulan si sosok kakek di jembatan itu atau memang sugesti aku yang akhirnya membuat si jin-jin yang bisa baca pikiran aku menyerupai si kakek yang ada dalam pikiran aku. Tapi kalau memang itu memang si kakek itu Nadia, ini kita berandai-andai lah. Kalau memang itu si kakek itu, kata siapa? Kata si Alif kan. Dialah itu mungkin yang nyamperin aku sampai sekota. Ngapa dia susulin aku? Ditambah kan itu dia kan sempat bilangnya apa Nat? Jang, ince aki. Kadia jang iya aki. Ya kan? Ayo ngilu jeng aki. Cucu kakek. Sini nak, ini kakek. Ayo ikut sama kakek. Kalau menurut pendapat kalian gimana Wak? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Alif waktu pulang kampung di sebuah desa. Kalau kita dengar ceritanya tadi, memang pengalaman yang dialami sama Alif ini seolah-olah membuktikan kalau urban legend yang dari dulu tuh tidak dia percaya, ternyata betulan. Cuman aku kasihan juga Wak sama cerita kakek itu ya. Kok bisa sih tiga-tiganya cucu yang udah dibesarkan dia dengan susah payah, dengan segala keterbatasannya malah ngabisin nyawa kakek sendiri hanya untuk mabuk. Semoga kita selalu terhindar dari hal-hal yang buruk Wak ya. Dan kita semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Menurut kalian gimana ceritanya? Kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horornya Wak, boleh langsung kirim aja ke email kisahhororwak@gmail.com. Jangan lupa sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian kalau misalnya kisahnya mau di-update video selanjutnya. Mengirimkan kisah ke Nadia berarti sudah siap videonya dinaikkan kapan saja. Thank you. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.